Halo teman-teman, coba deh lihat suasana ini. Ramai banget ya, ada yang jual, ada yang beli. Nah, kira-kira menurut kalian, apa sih pasar itu? Kebanyakan orang pasti bilang, pasar itu tempat jual beli. Tapi sebenarnya, pengertian pasar dalam ilmu ekonomi jauh lebih luas loh. Yuk kita pelajari bareng-bareng lewat presentasi berikut ini. Apa sih itu pasar? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan jual beli. Kegiatan inilah yang menjadi dasar terbentuknya pasar. Secara umum, pasar adalah tempat atau sarana terjadinya kegiatan jual beli barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Berdasarkan jenis bentuknya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Jenis pasar juga dapat dibedakan dari struktur atau tingkat persaingannya. Struktur ini dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, serta kemampuan para pelaku pasar untuk memengaruhi harga. Secara umum ada 4 jenis struktur pasar utama, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang memiliki bentuk nyata dan dapat dikunjungi langsung oleh pembeli. Di pasar ini, penjual dan pembeli bertemu secara fisik untuk melakukan transaksi. Contohnya saja seperti pasar tradisional, pasar swalayan, atau toko pakaian. Pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang tidak memiliki bentuk atau tempat tetap. Transaksi tetap terjadi, namun dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Pasar jenis ini umumnya menggunakan media komunikasi seperti telepon, internet, atau aplikasi daring. Contohnya adalah pasar saham, pasar valuta asing, serta marketplace online seperti Tokopedia atau Shopee. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat memengaruhi harga barang. Harga di pasar ini sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Contoh pasar ini dapat ditemukan pada perdagangan hasil pertanian seperti beras, cabai, atau sayuran, di mana harga cenderung ditentukan oleh kondisi pasar, bukan oleh individu. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, barang yang dijual bersifat homogen atau seragam, penjual dan pembeli memiliki informasi sempurna mengenai pasar, dan tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk pasar. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopoli, hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Akibatnya, penjual memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga dan jumlah barang yang beredar. Contoh pasar monopoli di Indonesia adalah PLN yang menguasai penyediaan listrik dan PT KAI yang menguasai jasa transportasi kereta api. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu hanya ada satu produsen atau penjual, tidak ada barang pengganti yang mirip, terdapat hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar, dan penjual berperan sebagai penentu harga atau price maker. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Meskipun jumlah penjual tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan tetap bersaing ketat dalam merebut konsumen. Contoh pasar oligopoli dapat dilihat pada industri otomotif yaitu Toyota, Honda, Suzuki, dan industri telekomunikasi yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu hanya ada beberapa produsen besar, barang yang dijual bisa seragam atau sedikit berbeda, terdapat hambatan masuk bagi perusahaan baru, dan sering terjadi persaingan non-harga seperti iklan. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar yang memiliki banyak penjual seperti pasar persaingan sempurna.
Namun, produk yang dijual tidak sepenuhnya sama. Setiap penjual berusaha membedakan produknya dari yang lain melalui merek, kemasan, atau kualitas, sehingga memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga. Contoh pasar ini antara lain pasar kosmetik, pakaian, atau makanan cepat saji, di mana produk satu merek memiliki keunikan tersendiri dibandingkan merek lainnya. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu banyak penjual dan pembeli, produk berbeda-beda dalam hal kualitas, merek, atau kemasan, mudah dimasuki oleh penjual baru, dan persaingan terjadi melalui promosi dan diferensiasi produk. Sekarang udah paham kan apa itu pasar dan bentuk-bentuknya? Semoga video ini bisa membantu kalian mengerti materi ekonomi dengan lebih mudah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.